Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit membahas ya untuk ciri dari kompresor ini kekurangan oli teman-teman. Ini kan ada yang nanya, Mas, kalau ciri-ciri kekurangan oli itu seperti apa? Nah, sebetulnya kalau mau dilihat ciri-ciri kompresor kekurangan oli itu sulit teman-teman ya, kecuali kalau AC-nya itu mengalami kebocoran ya, pasti oli juga akan berkurang seiringnya freon keluar. Nah, makanya kan yang menjadi patokan ketika kita mengecek kebocoran adalah tanda dari adanya oli keluar. Nah, disitulah oli mulai berkurang karena keluar berbarengan dengan freon. Nah, adapun ciri tertentu ya, jadi kalau ciri-ciri oli kompresor ini berkurang ya, yang pertama bisa disebabkan oleh kompresor mudah sekali overheat ya. Jadi overloadnya mudah sekali memutus ya, ketika kompresor ini sudah panas. Padahal untuk unitnya bersih nggak ada masalah, tapi kompresornya mati hidup atau overheat, nah itu juga bisa ciri dari kompresor yang kekurangan oli ya. Biasanya itu penggunaan AC yang udah di atas 5 tahun teman-teman. Nah ini contohnya nih, ini kompresor udah hampir 5 tahun lebih nih, kompresor ini yang Panasonic ya. Kalau untuk AC saat ini ya, untuk AC terbaru R32 R410, kalau seumpamanya kompresornya cepat overheat, itu belum bisa dikatakan olinya itu berkurang ya. Bisa juga dibilang olinya rusak teman-teman ya. Kenapa olinya bisa rusak? Karena untuk pemasangan R32 R410 ya, kalau nggak divakum, maka nanti yang terjadi adalah udaranya akan tercampur oli ya, jadi akan menjadi uap air ya. Jadi akan mencemari oli yang ada di dalam kompresor ya. Itu jadi bisa dikatakan olinya rusak ya. Karena R32 R410 itu emang wajib divakum. Nah, jadi seperti itu ya. Adapun kalau seumpamanya untuk AC terbaru saat ini overheat, itu masih jauh dibilang dikatakan olinya kurang. Biasanya juga dari kualitas kompresornya, lilitannya ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya cirinya itu berisik ya teman-teman ya, kayak vibrasi gitu, getar, berisik, tapi bukan dari sini ya, bukan dari dudukan karet, dudukan kompresor ya yang getar ya, tapi dia agak bergetar ya, agak berisik dia di kompresor ini ya. Nah itu bisa juga menandakan bahwa kompresor itu kekurangan oli. Nah, itu juga biasanya itu yang AC yang sudah digunakan bertahun-tahun ya. Tapi kalau AC baru itu biasanya jarang teman-teman kekurangan oli, kecuali dia terdapat kebocoran tadinya, jadi dia habis ikut terbawa oleh freon yang keluar ya. Nah, ini kita akan coba tuang ya teman-teman. Ini kita akan coba lihat. Nah oke teman-teman, ini kompresornya udah tak tunggingkan. Ini kompresor 1 PK. Untuk olinya sendiri untuk 1 PK itu di kisaran 300 mili teman-teman ya. Nah nanti kita akan coba lihat ya, nanti ini dapatnya berapa, karena ini masih proses untuk mengeluarkan olinya dari kompresor. Ini sudah ada 50 mili yang tersisa. Kita akan coba lihat lagi nanti berapa hasilnya. Nah ini masih proses pengetapan olinya ya teman-teman. Ini sekarang udah ada di 150 mili lebih. Ini masih ngalir, jadi kita tunggu nanti berapa sampai betul-betul habis. Oke teman-teman, ini udah hampir 3 jam ya. Ini sekarang olinya yang tersisa itu di kisaran 200 mili ya. Nah, karena ini pernah mengalami kebocoran, mungkin sisanya itu kebuang ya. Jadi di sini masih tersisa 200 mili. Ini kompresor ini udah hampir 5 tahun ke atas ya. Dan ini kompresor ini bekas dari
AC ATM. Dan AC ATM itu memang nggak pernah di off kan teman-teman ya, jadi nyala terus. Nah ini sisa olinya segini, kita ambil rata-rata ini kepake 5 tahun lah ya di ATM. Nah ini sisa olinya 200 mili ya. Jadi kalau nggak ada kebocoran, jadi kita bisa simpulkan kalau tidak ada kebocoran, oli ini tidak akan habis ya. Karena ini 200 mili, belum sisanya tadi yang kebuang-buang teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau masih di 200 mili seperti ini kompresor masih oke, nggak ada masalah, masih bisa ya. Cuman di sini memang mau saya ganti olinya ya. Nah ini juga masih ngalir tuh, masih banyak ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu ketika teman-teman mengalami kebocoran tuh udah pasti berkurang ya. Makanya kenapa saya menganjurkan untuk mengisi sekitar 100 atau 50 mili ya. Ini yang 5 tahun dipakai hampir non-stop juga, dia masih nyisa sekitar 250 mili lah sama yang kebuang di sana tadi tuh ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya.